Oke, ya sedikit menyinggung mengenai ujian UTS kalian ya. Inilah kalian, ngasal jawabnya. Coba nanti kalian cek jawaban kalian itu ya. Saya tahu kalian itu banyak banget yang cuman copy paste dari Google. Saya paham banget. Mungkin kalian pikir saya nggak cek. Ternyata saya dapatkan pertanyaan saya itu contohnya mengenai primary meaning dan secondary meaning. Masa ada primary meaning mengenai materi raw material? Emang kita mau tukang bangunan? Masa ada raw material, materi mentah? Emang kita mau ini di pabrik? Dan banyak yang menjawab ini ya. Saya tanyakan kalau nggak salah tentang paket ya, meanings package. Masa ada di situ tentang kado, paket JNE, JNT. Emang kalian pikir kita belajar pengiriman barang? Nah, ini kalian mau saya luluskan atau enggak nih? Kalian kayaknya belajar asal-asalan, saya pikir, karena online ini sesuka kalian. Saya agak-agak gimana gitu melihat jawaban kalian itu. Ya saya nggak akan perlu sebutkan namanya lah ya, malu nanti orangnya. Cuman kalian cek masing-masing jawaban kalian ya. Aduh, kalau jawabannya seperti itu saya pikir saya kembalikan kalian ke SMA ya. Masa anak kuliah seperti itu jawabannya. Ada lagi saya tanya penerjemahan, pengertian penerjemahan yang paling gampang. Masa penerjemahan itu artinya adalah copying? Emang tukang fotokopi kita? Nggak ada penerjemahan copying. Copying kan artinya menjiplak ya kan? Aduh. Padahal kalau kamu lihat materi kita itu hanya 3 topik loh guys. Nah ini, dari sini saya berpikir mungkin saja kalian berpikir saya seperti dosen kalian yang lain. Bapaknya karena banyak ini kan soal esai nggak mungkin dibaca semuanya. Saya bukan dosen yang seperti itu. Saya itu meskipun esai, saya scanning saja, sudah tahu saya mana jawaban yang sesuka hati kalian. Mana yang benar-benar menjawab. Mana yang benar-benar melihat soalnya itu betul-betul sebagai mahasiswa. Jadi kalian pikir itu saya ini ya, hanya lihat namanya udah terkirim kasih nilai. Ya nggak bisa guys. Ya saya bukan dosen yang abal-abal gitu loh. Saya nggak mau kalau kalian lulus yang di otak kalian itu hanya tiktokan, ya nggak bisa ya. Oke baiklah. Nah dari situ saya tahu ya, tadi juga di kelas 11 saya sudah sampai berbusa mulutnya, saya nggak ulangi lagi di sini. Nah saya tekankan ke kalian, apalagi nanti ini udah semester 4. Semester berapa kalian ini? 4 ya? 3. Oke. Masih bisa dimaklumi ya, karena banyak mainnya masih belum dewasa. Tapi kalian di semester 4 nanti, atau biasanya semester 6, ngebullah otak kalian itu. Karena disitulah nanti kalian meneliti, buat project paper ya. Sekarang bolehlah kalian main-main guys. Mulai sekarang, perhatikan ya, sebagai seorang akademis, untuk menjawab nomor 1 pertanyaan saya itu, kalau mengutip dari buku atau dari manapun, silakan referensinya dibubuhkan. Ya, karena nanti kalau kalian melakukan sebuah penelitian, kalian akan mengutip kalimat-kalimat dari buku atau naskah dari manapun, ya tuliskanlah itu referensi kalimat kamu itu dari mana. Nanti kalian dituduh plagiat, ya bayar jutaan rupiah karena kesalahan kalian. Jadi nggak salah-salahan kalian nanti buat paper itu ya. Nah di sini saya banyak belajar, bahwasanya saya juga menekankan kepada kalian bagaimana membuat kalimat yang baik dan benar. Kalian itu adalah anak sastra.
Coba perhatikan kalimat kamu itu. Kadang-kadang bukan kalimat, hanya frasa, subjeknya nggak ada. Contohnya, makan nasi. Siapa yang makan nasi? Jadi harus jelas. Kadang-kadang seperti ini, saya minum. Minum apa? Objeknya nggak ada. Nah, kalian sebagai duta-duta bahasa harus pintar ya, membuat kalimat yang baik dan benar. Jadi hari ini saya hanya menyarankan kalian banyak hal. Ya. Nggak gampang loh sebagai anak-anak yang duduk di sastra Inggris itu loh. Satu, kalian harus bilingual. Selain bahasa Inggris bagus, coba refleksi diri kamu. Bahasa Indonesia kamu sudah bagus belum? Ya, jangan mencintai bahasa asing terlalu berlebihan. Ternyata bahasa Indonesia kamu masih belepotan. Ya, jangan bilang kamu anak sastra Inggris, tapi ketika dibandingkan dengan bahasa Indonesianya bahasa Indonesia di pasar gitu. Bukan bahasa Indonesia secara akademis. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari sini kalian belajar bahwasanya jangan samakan semua dosen itu ya. Jadi kalau ada tugas dari dosen, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Kadang-kadang saya menilai kalian itu bukan dari jawaban, tetapi satu, kalau saya mengajar soft skill. Ketepatan kalian memberikan atau menyerahkan tugas. Kalau saya bilang tugasnya hanya 3 hari, kucuk-kucuk tiba-tiba saya cek kalian tidak ada di situ tugasnya, saya anggap nilai soft skill kalian itu rendah. Kalau misalkan, itu yang pertama, itu mengenai time management. Misalkan, kalau saya suruh kalian menjawab soal, ya, saya kasihlah soalnya 5, kalian jawab cuma 2, berarti kalian tidak mengerjakan tugas dengan baik. Berarti nilai soft skill-nya tidak baik. Padahal itu belum saya cek loh isinya. Belum lagi kalau saya cek isinya seperti UTS kalian ya. Ya, bagus. Dari sini berkacalah kalian itu sekarang sadar kamu itu akademis, ya, akademisi. Segala sesuatu yang kamu kerjakan akan dicek oleh orang lain kebenarannya. Jadi janganlah termakan oleh berita hoax. Jangan suka mengambil kutipan tanpa membuat referensi. Ya. Nah, itu. Jadi singkat saja sih sebenarnya soal UTS kalian itu, tapi banyak hal yang memang saya nilai dari situ ya. Tapi baiklah teman-teman, saya tetap saya termasuk orang yang tidak terlalu ini ya masalah nilai ya. Hanya saja ketika saya meluluskan seorang mahasiswa, artinya kalian yang bertanggung jawab mengenai nilai tersebut ya. Jadi sebenarnya nilai moralnya itu yang harus kamu tanggung sendiri. Kalau saya sih selama mahasiswanya itu mau belajar, ya nilainya 0 sekalipun akan tetap saya berikan tugas atau saya luluskan. Tapi yang bertanggung jawab secara moral terhadap nilai itu adalah kamu. Ya, oke. Pemberitahuan yang kedua, karena yang saya tahu mata kuliah terjemahan bukan mata kuliah yang memang hanya dosennya itu mengantarkan nilai itu sampai UTS. Mata kuliah saya ini adalah mata kuliah yang saya ampu sampai UAS. Jadi nilai UTS dan UAS saya yang memberikan nilai 100%. Jadi kalian itu semua materi itu nanti ya di UAS pun nanti saya yang buat soal gitu ya. Dan UAS pun sepertinya itu bukan ujian tertulis. Kalau translation ya. Ya. Nah, inilah cara saya untuk meluruskan bahwasanya teori penerjemahan ini tetap kalian harus kuasai, karena kalau kalian nanti bertemu lagi dengan saya semester depan, mudah-mudahan sih enggak ya, nanti kalian bosan. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting sebelum kalian masuk ke penerjemahan tingkat selanjutnya. Jadi jangan asal-asalan, ini kan cuman teori penerjemahan. Cuman teori penerjemahan itu nanti berefek kepada mata kuliah penerjemahan yang berikutnya.
Karena nanti ada penerjemahan interpreting, penerjemahan secara langsung, ada yang penerjemahan 2 nanti. Tentang penerjemahan 2 biasanya lebih ke praktek. Nah, kalau saya mengajarkan kalian nanti di penerjemahan kedua, tetap teorinya itu nanti akan saya tanyakan. Kenapa kamu bisa menerjemahkan ini seperti ini? Gitu. Nah, jadi saya menyarankan kalian baca lagi topik dari saya yang kemarin saya kirimkan, karena itu adalah dasar banget ketika kamu nanti menekuni dunia penerjemahan. Baik, saya gimana ya mengisi nilai kuis yang kosong ini ya. Ini aja guys, karena memang ini sudah jam 5. Saya kalau bertanya satu-satu akan banyak makan waktu. Ini aja nanti dari tugas terjemahan kalian itulah yang nanti saya ambil untuk mengisi nilai ini. Tetapi khusus yang 5 orang tadi, Andreana, Calvian, Sofia, Halvani, dan Raymond, sudah ada nilai kuisnya di sini. Jadi tidak akan saya cek lagi. Tetapi nilai tugas kemarin itu ada yang saya lihat belum mengirimkan. Jujur, siapa yang nggak kirim? Sebelum saya cek ya. Siapa yang belum kirim? Ingat ya, saya akan cek guys. Jadi jangan kalian pikir, udah kirim aja lah. Nanti juga kalau ada namanya, yang penting ada namanya, ada nilainya. Enggak. Gimana? Ada yang mau jujur nggak mengumpulkan tugas? Oke. Sebentar saya cek. Ya. Kalau kedapatan, awas kamu. Penerjemahan. Ini kelas 2 SA 0 berapa, Alfani? Saya, Pak. 2 SA 0? 5, saya. 05 ya. Oke. Baik. Saya bacakan nama-namanya yang ada di sini. Ini semuanya totalnya 24. Kalian itu, ya, saya bacakan nama awalnya. Dinda, Alfian, Adriana, Angelica, Nindya, Calvian, Erin, Fortunata, Imelia, Katarina, Maya, Miftah, Muhammad Halfani, Natasha, Nazifa, Putri, Raymond, Ririn, Sahlah, Sarah, Arini, Sarah, Chris, Elsa, Sally Wahyuningsi, Sofia, Siti Nurmaida. Sudah semuanya? Sarah ada 2 ya? Sir, Sarah Chris kelas 06. Kenapa masuk ke sini ya? Kurang tahu saya. Oh. Sarah Chris kok masuk ke sini dia? Jangan-jangan dari awal disalah ya. Oh, jadi di sini adanya Sarah Arini ya? Sarah Arini. Sarah Chris. Ya, kalian kenal karena memang pas offline kalian sudah sempat bertemu ya. Oke. Ya, baiklah. Jadi hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jadi lain kali kalau saya berikan tugas dikerjakan dan dibaca soalnya ya, jangan ngasal copy paste. Nanti saya akan cek. Minggu depan saya buatkan tugas terjemahan saja, jadi via virtual class. Mungkin minggu terakhir saja kita bertemu secara online seperti ini, minggu terakhir.
Minggu depan masih minggu ke-13. Jadi saya sudahi dulu pertemuan hari ini, guys. Ada pertanyaan sebelum saya menutup pertemuan hari ini? Silakan yang bertanya. Yang baru masuk ya, maaf kalian yang memang salah link ya. Jadi bukan saya yang salah. Ada yang baru masuk malah ini. Raymond ketua kelasnya baru masuk. Kumaha ya? Ketua kelas kok seperti ini, tidak menunjukkan teladan yang baik. Mana? Nggak ada pertanyaan. Kalian kalau tahun baru kok makin pendiam ya? Ya begitulah guys. Makin dewasa banyak masalah ya. Jangan terlalu berharap karena tahun baru semuanya baru. Enggak. Yang bertambah itu malah isi pikiran kamu, masalah kamu. Yang hanya diperlukan adalah semangat juang yang baru. Karena dunia ini pasti selalu akan ada masalah ya. Jadi jangan terlalu berharap yang indah-indah. Pas kalian mendapatkan yang tidak indah, mewek lah ya. Jadi tahun baru maksudnya adalah semangat yang baru dan kedewasaan yang semakin meningkat. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. I thank you so much. I'll see you next. Goodbye. Bye, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Much, sir. Sir. Thank you so much, Ya, sir. sudah bisa end. Stay healthy, sir. Stay healthy, sir. Thank you.